Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan bagaimana kabarnya semuanya, mudah-mudahan sehat. Baik, kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Baru kali ini saya bisa membuat video ini dan saya akan menjelaskan mengenai eh, pertanyaan yang masuk ke Google Classroom, yaitu yang pertama dari Sally Lestari. Ya, pertanyaannya adalah, sebenarnya saya sudah menjawab di Google Classroom, tapi ini berlaku untuk semua juga, bahwa jika ada yang melakukan sebuah penelitian dengan mengkaji dan subjeknya atau settingnya yang sama, eh, belum tentu akan menghasilkan hasil yang sama. Kenapa? Karena akan atau dipengaruhi beberapa hal. Diantaranya adalah karena metode yang digunakan. Si A menggunakan metode kuantitatif misalkan, si B menggunakan kualitatif, pasti akan menghasilkan yang berbeda. Yang kedua adalah cara instrumen yang digunakan atau instrumen yang digunakan. Kalau si A menggunakan eh, kuantitatif, kemudian dalam instrumennya adalah ada eh, pertanyaan ataupun ada soal, sementara yang satu lagi kualitatif tidak menggunakan soal, hanya menggunakan instrumennya adalah observasi, kemudian ada angket, kemudian ada wawancara. Tentunya hasilnya akan berbeda. Kemudian yang ketiga adalah faktor lain yang mempengaruhi. Di antaranya adalah faktor apa? Faktor misalkan kalau kualitatif itu sumber yang diperoleh itu akan berbeda. Kalau kuanti itu adalah data secara angka gitu ya. Secara angka pasti akan menghasilkan yang berbeda, dengan cara perhitungan juga akan berbeda, maka hasil akan berbeda. Kemudian yang keempat adalah cara pengambilan interpretasi yang berbeda. Ya, tadi interpretasinya kalau kuali lebih kuatnya adalah di deskriptif ataupun penjelasan secara deskriptif. Sementara kuantitatif itu adalah angka. Sementara kalau angkanya sudah valid, reliable, maka selesai, tidak ada pengaruh yang lainnya. Yang kedua, pertanyaannya itu adalah dari Alda Asifa, yaitu tentang teori yang digunakan ya, sebagaimana panduan atau syarat penelitian, bagaimana penyusunan instrumennya. Dan perlu diingat bahwa literatur review ataupun teori dari para ahli itu bukan suatu yang kita hanya mengumpulkan saja, tapi ketika kita mengambil sebuah teori dari orang, dari ahli, maka perlu diketahui bahwa teori itu adalah sebagai pendukung dalam penelitian kita, ya, mendukung sebuah penelitian kita. Kemudian teori yang kita ambil itu bukan sebuah kumpulan teori dari ahli, tapi sebagai support terhadap judul ataupun variabel yang kita gunakan. Oleh karenanya, teori yang kita ambil dari expert-expert itu, baik dari buku, dari jurnal atau artikel, maka harusnya ada sangat berhubungan dengan judul yang kita akan bahas dalam sebuah penelitian. Kemudian kita harus mensupport terhadap teori itu. Kemudian apa hubungannya teori satu dengan teori yang kedua? Misalkan kita mengambil dari si A, expertnya ataupun ahlinya, kemudian dari si B juga, si C juga. Nah, hubungan dari tiga-tiganya apa? Jangan sampai hanya menyebutkan saja dan tidak ada penjelasan secara detail dari kitanya. Oleh karenanya, teori yang kita ambil harus sangat mendukung terhadap variabel ataupun judul yang akan kita tulis dalam penelitian. Itu saja yang bisa saya sampaikan, karena saya sudah meminta bahwa ajukan pertanyaan, nanti saya akan menjawab baik secara langsung maupun saya buat video jika saya sempat. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan dan saya akan menjelaskan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.